Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma. Hari ini mulia Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yaitu pentingnya kita silaturahmi kepada kaum kerabat. Penting sekali di sini. Ya, kita akan bacakan salah satu hadis baginda Rasulullah SAW ya. Antara dari hadis ke-6, An Salman bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah alal miskini sadaqatun wa hiya ala dirrahimi thintani sadaqah wasilatu. Riwayatan dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah ke atas orang miskin hanyalah sedekah, dan bersedekah ke atas keluarga terdapat dua perkara, yaitu sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain misal. Keterangan: bersedekah kepada kaum kerabat dan sanak keluarga walaupun hubungan persaudaraannya telah jauh, hendaklah lebih didahulukan daripada bersedekah kepada orang miskin, biasa. Inilah yang lebih utama. Hal ini juga telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Rasulullah SAW bersabda, dari 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan hamba sahaya, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang fakir, dan 1 dinar yang kamu belanjakan kepada ahli keluargamu, yang paling utama adalah yang kamu belanjakan untuk ahli keluargamu, dengan syarat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang miskin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka orang miskin. Sebagaimana akan diterangkan selanjutnya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Maimunah radhiyallahu anha telah memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berikan kepada pamanmu dari pihak ibumu, kamu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Masya Allah. Jadi ternyata sedekah memerdekakan hamba sahaya perempuan, itu berapa? Jika kita memberikan uang itu kepada paman kita, atau mungkin paman gitu ya, yang membutuhkan sih, bukan nggak tahu tuh yang membutuhkan atau yang itu lebih banyak pahalanya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada para wanita secara khusus untuk bersedekah. Maka Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga
sebagai seorang wanita ahli fikih yang termasyhur berkata kepada suaminya, hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menganjurkan kepada kita agar memperbanyak sedekah. Sedangkan keadaan keuanganmu sedang lemah. Sebaiknya engkau pergi dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saya bersedekah kepadamu, hal itu pantas atau tidak? Ia menjawab, pergilah sendiri dan bertanyalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ia merasa segan untuk menanyakan masalah tersebut. Kemudian Zainab radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sana ia melihat seorang wanita Ansor berdiri di pintu dan ia juga ingin menanyakan masalah tersebut. Akan tetapi karena kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak berani bertanya. Tidak lama kemudian datanglah Bilal radhiyallahu anhu sehingga keduanya memintanya untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua orang wanita berdiri di depan pintu rumahnya dan ingin bertanya, bolehkah seorang wanita bersedekah kepada suaminya atau anak-anak yatim yang bersamanya dari suaminya terdahulu? Anak-anak yatim yang bersamanya dari suaminya yang terdahulu, anak terek. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu menyampaikan pesan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah wanita-wanita itu? Bilal menjawab, Bilal radhiyallahu anhu menjawab bahwa yang satu wanita Ansor dan yang satunya lagi Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bagi mereka pahala 2 kali lipat, yaitu pahala bersedekah dan pahala kekeluargaan. Masya Allah. Miskat Ali karamallahu wajhah berkata, saya lebih suka menolong saudara saya dengan 1 dirham daripada menolong orang lain dengan 10 dirham. Allahu Akbar. Lebih suka menolong saudara saya 1 dirham daripada menolong orang lain 10 dirham. Dan membelanjakan 100 dirham untuk keluarga lebih saya sukai daripada memerdekakan 1 hamba sahaya laki-laki. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika ada orang yang dirinya sendiri miskin, hendaklah dirinya lebih diutamakan. Jika ada lebihnya, maka saudara-saudara yang lain hendaknya didahulukan. Maksudnya, jika ada orang yang dirinya sendiri miskin, hendaknya dirinya lebih diutamakan. Allahu Akbar, dirinya lebih diutamakan. Jika ada lebihnya, maka saudara-saudara yang lain hendaknya didahulukan. Dan jika masih ada kelebihan, hendaknya disedekahkan kepada siapa saja. Kanjul Umal. Masalah seperti ini di atas banyak disebutkan di dalam kitab Kanjul Umal dan kitab-kitab yang lain. Dari sini dapat diketahui agar mengakhirkan orang lain pada saat diri sendiri dan keluarganya sangat memerlukan. Allah.
Dan jika orang lain lebih memerlukan daripada diri kita, atau jika kita sendiri memerlukannya, tetapi jika mampu bersabar, ya, jika mampu bersabar, jika mampu kita sendiri memerlukan, bersabar dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendahulukan orang lain merupakan derajat kesempurnaan. Masalah ini juga diterangkan dengan panjang lebar di dalam penjelasan ayat 28 bab 1. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Maukah kalian mendengarkan kisah saya dan kisah istri saya Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau sayangi. Ia tinggal di rumah saya dan menggiling gandum sendiri sehingga terdapat bekas di tangannya. Ia mengambil air sendiri sehingga di badannya terdapat bekas gesekan tali, gesekan nimba tali, loba jadi urutna berat, gesekan dia mah raredes meureun, karadas. Gesekan. Ia menyapu rumah sendiri sehingga pakaiannya selalu kotor. Ia memasak makanan sendiri sehingga pakaiannya hitam oleh asap. Ringkasnya, ia selalu menanggung penderitaan. Suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW beberapa orang hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Maka saya berkata kepadanya, pergilah engkau kepada Rasulullah SAW dan mintalah kepada beliau satu pelayan supaya kita mendapat keamanan dan terbebas dari kesusahan ini. Lalu pergilah ia kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu di sana orang-orang sedang berkumpul. Karena malu ia tidak sanggup menyampaikan keinginannya sehingga ia kembali. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ia mengutarakan keinginannya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu pergi pada hari kedua Rasulullah SAW datang kepadanya dan bersabda, "Wahai Fatimah, kemarin apa yang telah engkau katakan?" Tetapi ia diam saja karena malu. Ali radhiyallahu anhu berkata, saya menceritakan semua keadaannya, bahwa ia mengambil air sendiri dan sebagainya. Maka saya menyuruhnya untuk meminta dari beliau SAW satu pelayan. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang pelayan? Jika engkau telah berbaring untuk tidur, maka engkau bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih baik daripada seorang pelayan." Abu Daud. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Sekali-kali saya tidak bisa memberikannya kepadamu dalam keadaan perut ahlus sofah sedang terlipat karena lapar. Saya akan menjual hamba-hamba saya itu, lalu membelanjakan uang hasil penjualannya untuk mencukupi keperluan ahlus sufah." Fathul Bari. Ta'ala, kita telah dengar satu hadis bagaimana Rasulullah SAW ini sangat menganjurkan kita ini
bersedekah, yaitu kepada keluarga kita. Jangan sampai kita ini kepada orang lain kita baik ya, kadang suka menolong ke orang lain ya, kadang orang ditolong sama kita, orang lain, teman kita ya, kalau minjem dikasih ya. Tapi kadang-kadang kita sama saudara sendiri tidak. Ini dalam hadis ini bukan tidak boleh ya, tapi pahalanya lebih besar kita ini tolong menolong dengan keluarga kita, tolong menolong atau sodakoh lah gitu ya, sama saja lah begitu juga. Jadi kita ini bersodakoh kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada adik, kepada kakak gitu ya, adik kakak itu lebih pahalanya lebih besar. Dan kita bersodakoh itu 1 dirham yang disodakohkan kepada saudaranya atau keluarganya atau kerabatnya, 1 dirham yang disodakohkan kepada keluarganya ya, kepada pamannya, kepada uaknya, kepada bibinya ya, keluarganya, atau kepada sepupu gitu ya, samalah begitulah, anak paman, anak uak, sama saja. Maka 1 dirham yang disedekahkan kepada keluarga, kepada kerabat, itu lebih aku sukai daripada 10 dirham yang disedekahkan kepada orang lain. Begitu. Itu Sayyidina Ali ya. 1 dirham yang disedekahkan kepada keluarganya, kaum kerabatnya, lebih aku sukai daripada 10 dirham yang disedekahkan kepada orang lain. Berarti di sini pentingnya kita ya, pentingnya kita memperhatikan sanak saudara ya. Penting kita memperhatikan sanak saudara kita, paman kita, uak kita ya, terus bibi kita, kesini lagi ya, sepupu lah, kerabat-kerabat yang kira-kiranya memang dia membutuhkan ya. Kalau kita bisa, kita tolong dia. Kalau kita mau sedekah, maka kita kontrol dulu keluarga kita, kerabat kita. Apakah di antara kerabat kita, keluarga kita ini ada yang memerlukan gitu, yang memerlukan bantuan gitu, atau memerlukan sedekah gitu. Maka sebelum ke orang lain, kita ke keluarga dulu. Itu pahalanya lebih besar. Bukan berarti kita bersedekah kepada orang lain tidak ada pahalanya, bukan. Ada pahalanya. Cuman pahala bersedekah kepada keluarga, kepada kerabat itu lebih besar pahalanya. Jadi kita jangan nyari yang kecil. Kalau kita pintar, kita sedekah kepada keluarga kita. Dan juga dengan seperti itu, maka kita akan lebih dekat dengan mereka. Dan kita akan mudah berbicara. Kalau kita mau dakwah, mau ajak dia supaya taat kepada Allah pun, ketika kita sudah dekat, kita bisa ya. Kalau kita jauh, itu tidak bisa. Daripada pentingnya kita yaitu baik kepada sanak keluarga kita, kepada kaum kerabat kita. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga bagaimana kisah Sayyidina Ali itu ya, kisah-kisahnya Sayyidina Ali yang tadi ceritakan, bahwasanya Sayyidina Ali ini membutuhkan pelayan, karena Fatimah radhiyallahu anha, istrinya Sayyidina Ali ini, dia masak sendiri, nyuci sendiri ya, nimba, ngambil air sendiri ya, apalagi giling gandum sendiri sampai tangannya pada lecet. Maka dia disuruh oleh Sayyidina Ali untuk
meminta hamba sahaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi akan diberikan amalan, bukan diberikan hamba sahaya. Ini diberikan zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka zikir ini lebih baik daripada hamba sahaya. Fatimah radhiyallahu anha ini karena dia ini wanita solehah, maka dia pilih daripada zikir. Allahu Akbar. Disuruh milih lebih baik daripada, kayak itulah namanya pentingnya daripada amal-amal agama. Yang mana Sayyidina Ali ini orang zuhud. Sayyidina Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha ini sangat zuhud dan qanaah sekali. Dia adalah ahli bait. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi dalam hadis kita juga siap untuk mengamalkannya. Bahkan bukan saja mengamalkan, kita juga harus siap untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kita amalkan, kita sampaikan, ya itu nanti pahalanya berlipat-lipat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diselamatkan di dunia yang sementara, juga kita ini diselamatkan di akhirat yang selama-lamanya. Jangan sampai kita ini jadi orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya sampai selesai.